Shalom saudara-saudara yang beriman kepada Tuhan Yesus. Salam penuh kasih dan sukacita. Kiranya Allah Bapa mengaruniakan kita berbagai macam pengetahuan yang akan membawa kita kepada pengenalan akan Allah yang Esa. Sekarang mari kita berdoa untuk memulai renungan pagi hari ini. Sungguh kami mengucap syukur Bapa buat segala kebaikan-Mu yang membuat kami bisa terbangun pagi ini dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang dibaharui. Saat ini kami menyiapkan hati kami untuk bersaat teduh, memulai hari yang baru ini dengan mengutamakan Engkau lebih daripada segalanya. Biarlah pagi ini firman-Mu mengenyangkan jiwa kami yang lapar dan haus akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, kita akan memulai renungan ini dengan ayat Alkitab yang diambil dari Keluaran 3 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Kisah Alkitab mengenai Yosua yang membawa orang-orang Israel menyeberangi sungai Yordan memiliki banyak hal untuk diajarkan kepada kita tentang cara untuk memasuki suatu negeri yang penuh berkat. Bangsa Israel melangkah maju dari situasi yang hanya berkecukupan, masuk ke situasi yang berkelimpahan, dan penyediaan Tuhan bagi mereka adalah sebuah gambaran tentang penyediaan Tuhan bagi kita hari ini. Akan tetapi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam kisah ini. Hal yang pertama, mengklaim janji Tuhan bukanlah hal yang mudah. Yosua 1 ayat 9 berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Meskipun Tuhan sudah memberikan janjinya dalam Keluaran 3 ayat 8, tetapi ketika bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, mereka tiba di daerah musuh. Mengklaim janji Tuhan bagi mereka berarti menghadapi dan mengalahkan semua jenis kekuatan musuh. Kadang-kadang mereka memenangkan pertempuran dengan cara yang spektakuler. Tetapi pada waktu lainnya, mereka membuat kesalahan-kesalahan serius yang membuat mereka mengalami kemunduran. Demikian juga dengan kita saat ini. Meskipun firman Tuhan dipenuhi dengan janji-janji berkat dan kelimpahan, namun tidak mudah untuk mengklaim janji-janji itu, karena musuh akan berusaha menghalangi kita untuk memasuki negeri yang penuh berkat. Kita harus mengalahkan musuh keraguan, kesombongan, ketidakpercayaan, mementingkan diri sendiri, dan masih banyak lagi musuh semacam itu. Meskipun demikian, seperti halnya Tuhan menguatkan Yosua untuk memasuki tanah perjanjian, demikian juga berlaku bagi kita semua. Hal yang kedua, ada batasan dalam kelimpahan bagi setiap orang. Di dalam Yosua 1 ayat 4 berkata, "Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu." Tuhan memiliki rencana-rencana yang sangat spesifik dalam pikirannya. Tanah perjanjian memiliki batasan yang jelas.
Bangsa Israel tidak bisa sekedar pergi ke Yunani atau Syria atau Arab dan mengharapkan Tuhan memberikannya kepada mereka. Tuhan tidak mengirimkan bangsa Israel untuk memiliki seluruh dunia, melainkan Tuhan memiliki suatu pembagian tertentu dengan garis-garis batas yang jelas di dalam pikirannya. Demikian pula dengan kita. Kita tidak bisa mendapatkan apa saja yang kita inginkan dan beranggapan bahwa Tuhan pasti memberikan semua yang kita minta. Akan tetapi, hal itu dibatasi pada rencana Tuhan yang spesifik bagi kita, dan kita mendapatkan jaminan pertolongan Tuhan apabila kita tinggal di dalam garis-garis batas yang telah Dia tandai bagi kita. Setiap orang memiliki batas kelimpahannya masing-masing sesuai dengan rencana Tuhan. Hal yang ketiga, dibutuhkan keberanian dan ketekunan untuk menerobos masuk. Yosua 1 ayat 10-11 mengatakan, lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Saudaraku, masuk ke tanah perjanjian bukanlah dengan tangan kosong, melainkan membawa bekal untuk persiapan pertempuran. Bekal itu adalah keberanian dan ketekunan untuk terus bertahan memegang teguh janji-janji Tuhan dan melawan musuh-musuh yang berusaha untuk menghalangi berkat-berkat yang akan diterima. Saat kita mengingat bahwa kekuatan dan pertolongan kita datang dari Tuhan, kita dapat berdiri teguh untuk menghadapi berbagai tantangan beruntun yang menentang kita. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga melalui renungan ini, Allah memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur atas kesempatan untuk bisa menerima anugerah keselamatan-Mu. Kami rindu lebih banyak lagi orang-orang yang bisa menerima keselamatan yang sama, yaitu keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bapa, sebentar setelah selesai berdoa, kami akan memulai kegiatan kami hari ini. Berkatilah segala sesuatu yang kami lakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu. Pertemukanlah kami dengan orang-orang dan kesempatan-kesempatan agar kami dapat menjadi saksi-Mu. Lindungilah kami terhadap segala sesuatu yang jahat dan cukupkanlah semua kebutuhan kami hari ini. Berikanlah kami kekuatan dan ketekunan untuk menjalani tantangan di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami kasihi. Kami memohon berkat-berkat-Mu bagi negeri kami. Berkatilah seluruh wilayah Indonesia, baik tanah, air, dan udara. Berikanlah hasil panen yang melimpah, sehingga bisa memakmurkan rakyat Indonesia. Berkatilah para pemimpin negeri kami dengan hikmat dan kebijaksanaan dalam memerintah Indonesia, sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang kuat dan sejahtera. Terima kasih Bapa atas kasih dan anugerah-Mu bagi Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.